Kedaulatan sebuah negara berkaitan erat dengan pengakuan negara lain atas batas wilayahnya. Juni lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan kedaulatan itu. Presiden turun langsung memantau pengamanan laut Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau. Sikap ini adalah sinyal penolakan keras pemerintah terhadap klaim Tiongkok atas perairan Natuna. Perlu saya tegaskan bahwa saya berkeyakinan bahwa satuan teritorial itu tetap sangat penting untuk dipertahankan keberadaannya. Lepas dari persoalan klaim perairan Natuna, namun masih terbelenggu sengketa lainnya. Perbatasan darat dengan Malaysia misalnya, masih terganjal 10 titik yang disengketakan. Titik atau poin sengketa ini biasa disebut dengan istilah segmen. Dan inilah kawasan Sungai Sumantipal itu. Kawasan ini masuk wilayah Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Di sini ada 5 desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah, Malaysia Timur. 5 desa inilah yang kehidupannya kental dengan aroma negara tetangga Malaysia. Disinilah bentuk kehati-hatian sehingga butuh waktu yang sangat lama. Dan selalu saya katakan kalau misalnya mengenai masalah perbatasan, lebih baik sabar daripada buru-buru. Kalau saja kita sabar ketika kasus Sipadan Ligitan itu dimunculkan gitu ya, mungkin hari ini kita masih punya klaim terhadap Sipadan Ligitan. Meskipun pada saat yang bersamaan Malaysia juga punya klaim yang sama. Fenomenanya memiliki KTP ganda bukan saja dilakoni oleh warga di 5 desa perbatasan. Minimnya perhatian dari pemerintah di negaranya sendiri membuat sebagian warga asli Lumbis Ogong kecewa. Sebab bagi mereka, nasionalisme bukanlah persoalan nyata sehari-hari yang harus dihadapi. Lumbis, Panas, Labang masuk sudah semua ke Malaysia. Bukan Labang saja masuk. Semua 3 desa itu, 3 kelompok itu masuk semua. Karena disitulah kekuasaan saya, 3 kelompok itu, disitulah saya bawa masuk ke Malaysia. Ya, ada keluar. Masa Malaysia tidak menerima kami? Kecuali badan kami sendiri jalan, masuk ke Malaysia, baru dia tidak terima. Persoalan keterbatasan ekonomi bisa jadi dinilai sebagai alasan klise bagi sebagian pihak. Ada bantuan pemerintah Malaysia supaya anak mereka bisa dikasih makan gula dan kopi. Kalau di Indonesia ini tidak ada bantuannya sama masyarakat janda maupun orang tua. Jadi bagaimana dia cari uang, tidak ada pendapatan. Kami tunjukkan persoalan lain yang dihadapi oleh sebagian warga di perbatasan ini. Persoalan utama adalah minimnya pengakuan status sebagai penduduk. Sebab KTP dan akte kelahiran adalah barang mahal yang susah didapat di wilayah ini. Jarak tempuh dan sarana transportasi yang mahal adalah pangkal soalnya. Nah, jangankan yang lain, saya punya anak sendiri juga belum punya Pak. Apalagi masyarakat seperti orang tua, tetangga-tetangga saya, apalagi itu. KTP, kalau KTP saya memang ada punya sudah. Yang tetangga lain, warga lain, ada yang belum, ada juga yang ada. Begitu juga surat nikah. Daerah ini yang dikelilingi sempadan daerah Tawau, Kinabatangan, Kilingau, dan Tenom, serta berfungsi. Ini adalah tayangan siaran TV Malaysia yang sengaja kami sunting baru-baru ini. Di tayangan, tampak jelas bagaimana pemerintah Malaysia mendatangi warganya di perbatasan untuk pembuatan KTP dan juga akte kelahiran. Pendaftaran waktu itu pun dekat 50.000 lebih yang tertunggak. Dan perlahan-lahan kita bernegara, tiap bulan 2 kali sekali masuk kampung. Itulah beda negara tetangga Malaysia dengan pemerintah kita, Indonesia.
Penelusuran kami di lapangan juga membuktikan kalau program jemput bola itu bukanlah isapan jempol. Di Desa Saliman, Malaysia, kami melihat dan menemukan selebaran daftar pengurusan KTP Malaysia. Jadwalnya bahkan sudah dibuat jelas untuk waktu 1 tahun penuh. Setiap bulan, tim diturunkan selama 2 hari. Bisa jadi karena ini jugalah banyak warga Lumbis Ogong ramai-ramai hijrah mengurus identitas. 2016 ini bulan 6 dan bulan 7 yang lalu itu warga kita di perbatasan itu ramai-ramai dikumpulkan oleh salah satu tokoh dari sebelah yang sama rumpunnya, sehingga mereka mendatangi keluarga-keluarga kita yang ada di Labang atau Pupanas untuk didata untuk pembuatan IC yang baru. Bulan yang lalu, bulan 7, itu warga kita sekitar kurang lebih 70-an orang sudah melakukan pendataan kembali. Inilah ironisnya. Pusat layanan pemerintahan Kecamatan Lumbis Ogong di Mansalong harus ditempuh dengan waktu 6 jam perjalanan sungai. Warga dari Sumantipal harus merogoh kocek hingga 6 juta rupiah hanya untuk sampai di Mansalong. Belum lagi bila warga harus mengurus langsung kebutuhan administrasi kependudukan di ibu kota Kabupaten Nunukan. Dan satu-satunya moda transportasi yang digunakan adalah perahu dengan mengarungi sungai yang berjeram. Lalu di mana pemerintah saat sebagian warganya kesulitan mendapatkan identitas resmi kewarganegaraan ini? Sebab nyatanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ini baru 2 kali turun gunung. Kartu identitas adalah jati diri setiap warga negara. Tapi bagaimana mungkin negara mengklaim sebagai warga bila pemerintahnya tak sanggup mendata penduduknya sendiri? Sampai kapan warga negeri sendiri terus harus meminta stempel kependudukan dan belas kasihan negara tetangga? Tiap-tiap bulan bagi kasut, itu baju, pensil, buku. Kalau di sini